Halo, kita berjumpa di Matematika Wajib kelas 10. Nah, kali ini kita baru orientasi awal belajar untuk Pesantren Putri Asyafiah, khususnya buat kalian yang ada di kelas 10. Nah, buat santri-santri yang baru mengenal, ya, kita baru pertama kali berjumpa di video ini. Dan buat kalian, untuk langkah pertama silahkan klik like dan juga subscribe untuk channel ini biar kalian terus bisa mengikuti video-video pembelajaran terbaru ya. Kemudian buat kalian ya, silahkan mungkin bisa memanggil saya dengan panggilan Ian. Yang penting tidak tertukar dengan Satian ya, sebagai pengasuh pesantren putri. Nah, kemudian materi belajar yang akan kita bahas selama satu semester ini untuk matematika wajib itu adalah pertama ini persamaan linear satu variabel ya, kemudian juga ada persamaan harga mutlak. Nah, ini masih satu bab. Nah, kemudian bab keduanya itu pertidaksamaan kuadrat dan pecahan serta pertidaksamaan irasional dan mutlak. Dan di bab 3 kita akan belajar tentang sistem persamaan linear. Jadi sudah sistem bisa 2 atau 3 persamaan linear. Dan yang bab 4 itu adalah SPPLK 2 variabel. Di mana SPPLK ini singkatan dari sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dan kuadrat. Ya, jadi ada persamaan linear bercampur dengan persamaan kuadrat. Nah, kemudian, apa yang akan kita pelajari di matematika minat? Oh iya, matematika terbagi dua mata pelajaran. Pertama matematika wajib dan yang kedua matematika minat. Keduanya tetap saya mengajar. Dan di matematika minat ini, memang sih banyak orang yang mengatakan, wah saya nggak minat belajar matematika minat. Kenapa? Karena memang katanya lebih sulit dibandingkan matematika wajib. Tapi saya nggak tahu, masing-masing orang berbeda. Karena ada saja yang bilang, wah pak, matematika minat tuh lebih mudah daripada matematika wajib. Nah, itu semua tergantung gurunya ya. Makanya kalau misalnya gurunya satu enak, tapi kalau gurunya dua, kalian bisa membandingkan mana yang lebih mudah. Nah, matematika minat ini kita akan mempelajari satu bab saja ya, jadi tidak banyak-banyak, hanya satu bab. Tapi isinya itu terdiri dari 6 subbab. Dari mulai kita belajar perpangkatan ya, waktu SMP pernah, akar juga pernah waktu SMP, pecahan apalagi dari SD kalian belajar. Kemudian logaritma. Ya, logaritma ini yang baru ya di SMA. Itu kalau di kalkulator kamu lihat ada tanda log atau len ya. Tapi yang paling banyak kita pelajari di SMA itu adalah log atau logaritma. Kemudian kita juga belajar fungsi eksponensial dan persamaan serta pertidaksamaannya. Eksponensial itu adalah fungsi pangkat ya, tadi yang kita bahas. Kita di sini bahas tentang eksponensial nih. Eksponensial. Tapi memang bahasa mudahnya itu bentuk perpangkatan. Nah, di sini kita sudah dalam bentuk fungsinya. Jadi sudah dalam bentuk fx, bla 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 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah fungsi logaritma untuk persamaan dan pertidaksamaannya. Ya, nanti ada gambar grafik dan sebagainya daripada logaritma. Nah, ini adalah materi minat. Nah, kemudian di matematika itu memang sudah disesuaikan dengan kurikulum darurat. Jadi kalian nggak perlu khawatir, wah saya belum mengerti dengan materi yang ini gitu kan. Tenang saja, saya akan pilihkan materi-materi yang memang wajib kalian kuasai gitu ya. Tapi kalau untuk materi-materi yang lebih pengayaan saya tidak akan berikan ya. Sehingga memang paling nggak kita bisa belajar lebih enjoy ya. Kemudian matematika itu ada 5 bagian. Pertama itu ada konsep dasar, nanti ada di video itu biasanya ada tulisan konsep ya. Atau mungkin materi biasa ya, atau juga kalau isinya cuma contoh soal saja biasanya saya tulis nanti contoh soal gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak, berarti contoh soalnya ngikut dengan materi atau ngikut dengan konsep dasarnya. Dan di sini ada yang berbeda, yaitu di unjuk kerja dan kesimpulan. Unjuk kerja kesimpulan ini apabila saya menggunakan Google Meet. Nah, kalau saya tidak menggunakan Google Meet, berarti tidak ada ya unjuk kerja dan kesimpulan. Nah, kemudian kalau di video-video itu biasanya nanti akan ada yang namanya latih mandiri. Latih mandiri ini itu seperti uji kompetensi, tapi bukan saya tidak menilai ya, karena memang saya tidak memberikan PR, tapi nanti ada tugas. Nah,
latih mandiri ini itu adalah tugas buat kalian ya, tugas kalian kerjakan ya. Misalkan di video pertama, nanti lihat jawabannya di video berikutnya ya. Nanti ada jawaban terhadap latih mandiri tersebut. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya. Jadi kalian tidak ada PR, tapi kalian benar-benar mencoba ya. Buat yang tidak mencoba tentu tidak bisa, karena ya sesuai pepatah, ala bisa karena biasa. Kalian bisa memasak ya karena memang sudah diajarkan dan kalian juga mau untuk belajar gitu kan, sampai akhirnya kalian jago masak. Tapi kalau buat kalian yang nggak kepengen masak gitu kan, udah ogah lihat kompor, lihat panci gitu ya, maka ya masak air saja ya bisa jadi gosong gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Saya akan pakai 3 aplikasi. Pertama Google Meet atau Zoom Meeting, nanti salah satunya. Tapi memang kalau untuk kelas 10 sepertinya informasi yang saya dapat dari guru-guru yang lain seperti agak sulit ya untuk Google Meet. Nah, kalaupun bisa untuk Google Meet ya, tapi mungkin akan terputus-putus dan sebagainya. Jadi saya tidak mau membebankan kalian. Jadi nanti saya akan kirim ya ke WhatsApp saja salah satu dari kalian. Nah, kemudian saya akan kirimkan link YouTube-nya. Jadi nanti kalian akan nonton terus video dalam bentuk YouTube ya, dan nanti kalian akan ikuti. Nah, semoga kalian bisa menikmati dan sama seperti kalian dijelaskan waktu di kelas, gitu ya. Karena saya tidak membedakan cara menjelaskan di kelas dengan cara menjelaskan di video-video saya. Nah, jangan lupa di YouTube ini kalian tetap like dan subscribe channel ini ya, untuk channel Sang Mutarobi ya, karena emang ini kita bisa berkelanjutan untuk video pembelajarannya. Oke, kemudian untuk asesmen atau penilaiannya saya ada unjuk kerja ya, kemudian ada tugas portofolio juga. Nanti saya memang nggak ada PR, tapi memang ada tugas, nanti saya akan berikan modul ya, nanti via Japri saja. Kalau modul sudah selesai saya akan kirimkan, nanti kalian akan kumpulkan pada saat hari ulangan harian ya. Misalkan saya mau bilang minggu depan kita ulangan harian ya, nah nanti kalian persiapkan ya tugasnya kayak gitu, kemudian kalian kumpulkan. Nah, kumpulkan dalam bentuk apa? Kalian foto saja, jadi modulnya kalian print di rumah, kemudian setelah di print kalian kerjakan gitu. Kemudian setelah itu kirim ke saya ya. Nah, kalian bisa dalam bentuk WA, atau mungkin kalian mau kirim di grup kelas 10 misalkan, juga silahkan saja ya, yang mudah saja buat kalian. Kemudian persentase ulangan harian, presensi ya, dan sebagainya itu ada di sini, kalian bisa baca. Nah, ini hanya bagian saja, ini nanti ada bentuk-bentuk video di pembelajaran matematika seperti ini. Nanti ada konsep dasar, saya akan terangkan gitu ya. Kemudian juga ada materinya, ada contoh soalnya ya, ada unjuk kerja kalau memang kita pakai Google Meet. Tapi kalau nggak ada, biasanya nanti langsung ke latih mandiri ya. Latih mandiri berarti waktunya saya selesai menjelaskan dan kalian waktunya mengerjakan. Kalau misalnya bingung, kalian bisa buka di video berikutnya, yaitu jawaban latih mandiri. Nah, kemudian juga ada kesimpulan di sini, mana yang kalian belum mengerti dan sebagainya, kita simpulkan di bagian refleksi belajar. Oke, itu saja saya kira untuk perkenalan kita di pagi hari ini. Semoga kalian bisa tetap enjoy dan juga semangat dalam mempelajari matematika. Oke, see you. Sampai jumpa. Salam brilian.